Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara online di mini webinar pada malam hari ini. Tak lupa juga kita haturkan selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan tak lupa juga nih, uh, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta mini webinar yang telah meluangkan waktunya. Dan terima kasih atas antusias teman-teman semua untuk turut ikut serta uh, hadir dalam acara webinar pada malam hari ini yang bertemakan sosialisasi pemanfaatan WordPress untuk optimasi bisnis di era digital. Izinkan kami memperkenalkan diri, mulai dari saya, nama saya Siti Nurlia Kilmas. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembicara satu. Materi yang akan saya sampaikan nanti adalah apa itu WordPress dan manfaat WordPress bagi pemilik bisnis. Yang selanjutnya ada Kak Bagus Adi Pratama. Boleh saya hai ya Kak Bagus? Halo, Ya, Kak Bagus ini adalah pembicara kedua. Nah, materi yang akan disampaikan nanti itu menyangkut dengan penjelasan WordPress secara teknikal. Dan yang terakhir ada Kak Haris Wahyudi. Boleh saya hai ya, Kak? halo. Nah, Kak Haris ini adalah pembicara kita yang ketiga yang akan mensimulasikan pembuatan website pada WordPress. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membaca susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama ada pembukaan yang dimana sudah saya lakukan tadi. Yang kedua ada pembicara pertama, yang ketiga ada pembicara kedua, yang keempat ada pembicara ketiga, yang kelima ada sesi tanya jawab, yang keenam ada dokumentasi, dan yang ketujuh penutup. Baik, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Apa itu WordPress? Nah, WordPress ini adalah open source yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web, yang dimana WordPress ini diluncurkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2024. Pada tahun 2004, maaf. WordPress atau Content Management System ini menjadi salah satu platform situs yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. WordPress ini juga memiliki antarmuka yang intuitif yang memungkinkan siapa saja termasuk pemula itu dapat membuat websitenya sendiri secara profesional seperti itu tanpa memiliki skill programming tentunya. Nah, WordPress ini bisa buat website apa aja sih? Yang pertama itu WordPress ini bisa membuat website perusahaan. Terus yang kedua ada website portofolio. Yang ketiga ada forum. Yang keempat ada toko online. Dan ada juga blog ataupun bisa membuat website berita nih teman-teman. Boleh next Kak? Nah, yang selanjutnya adalah manfaat WordPress bagi pemilik bisnis. Nah, teman-teman, mungkin sebelum aku bahas materinya ya, uh, yang yang biasa saya temui itu adalah offline store atau pebisnis yang dia ini punya prospek yang baik nih, tapi uh, penjualannya atau promosinya tuh masih kurang luas atau belum bisnisnya ini belum dikenal banyak oleh masyarakat seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kami itu ingin memberitahu bahwa bisa loh uh, dengan WordPress ini kita tuh bisa bikin website website kita sendiri dengan 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 diri kita sendiri seperti itu. Jadi kita tidak perlu membayar mahal
Dan WordPress juga ini kita bisa membuatnya sendiri seperti itu. Apa aja sih manfaat ketika kita tuh membuat WordPress, ketika kita menggunakan WordPress? Yang pertama itu ada fleksibilitas, teman-teman. Fleksibilitas yang dimana WordPress ini memiliki banyak sekali plugin dan juga tema yang dipasang untuk menyesuaikan dengan tampilan website kita nanti seperti itu. Ya, apa yang kita mau dan tentu saja kebutuhan dari bisnis kita seperti itu. Yang kedua itu mudah digunakan seperti yang sudah saya singgung tadi ya. WordPress ini sangat mudah digunakan karena memiliki antarmuka yang intuitif alias user friendly lah bisa dibilang seperti itu. Ini dapat memudahkan pebisnis atau kita ini yang awam mungkin soal WordPress itu dapat membuat atau membangun website kita sendiri seperti itu. Yang ketiga itu ada CEO friendly. Jangan salah juga ya teman-teman kalau uh, WordPress ini itu didesain untuk memenuhi standar optimasi mesin pencarian seperti Google. Jadi uh, ini sangat uh, sangat menguntungkan bagi kita, sangat menguntungkan bagi kita karena uh, bisa jadi ketika pengunjung atau orang nyari barang yang ternyata itu produk kita gitu, itu bisa jadi kita tuh adalah menjadi bisa muncul di pencarian teratas seperti itu. Dan yang keempat itu adalah mobile responsif atau responsif. Jadi mau pengunjung, ketika pengunjung itu mengunjungi website kita seperti itu, mau dia pakai perangkat laptop, tablet ataupun HP, nanti dari WordPress-nya ini akan menyesuaikan sesuai perangkat. Jadi tampilannya itu bagus atau apik gitulah, tidak berantakan seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah biaya yang terjangkau. Lagi-lagi yang sudah saya sampaikan tadi, WordPress ini adalah platform open source gitu. Sehingga bisnis kita membuat website itu secara gratis seperti itu. Memang tidak sepenuhnya gratis, kita tetap akan mengeluarkan biaya, yaitu kita akan mengeluarkan biaya di mana? Yaitu kita akan mengeluarkan biaya di hosting dan domain, seperti itu teman-teman. Yang di mana kita juga dapat beli domain itu dengan harga yang terjangkau, seperti itu. Nah, mungkin materi, oh iya, ini ada nih teman-teman, ada contoh dari beberapa website nih yang menggunakan WordPress. Yang pertama itu adalah UI. Siapa sih yang nggak tahu Universitas Indonesia atau UI ini? Nah, UI ini adalah UI ini websitenya itu menggunakan WordPress sebagai, dan juga ada The Walt Disney Company. Siapa sih yang bakal nyangka kalau company sebesar Disney itu ternyata website utamanya itu adalah menggunakan WordPress. Nah, teman-teman, mungkin pembahasan saya atau materi saya cukup sampai di sini. Nanti untuk secara mendalamnya WordPress nanti itu akan dijelaskan uh, dengan Kak Bagus sebagai pembicara kedua kita. Kak Bagus Adi Pratama. Kak Bagus. Baik, terima kasih Kak Lia atas telah Eh, diberi waktu untuk menjelaskan WordPress secara teknis. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa apa saja sih bagian-bagian dari WordPress itu yang paling terpenting. Nah, di sini yang pertama ada domain. Nah, domain itu sendiri adalah nama unik yang mengidentifikasi sebuah situs web. Nah, domain sendiri itu memberikan identitas unik pada situs web yang bakalan kita buat dan mempermudah pengguna untuk menemukan dan mengakses situs web yang akan kita buat nanti. Nah, nama domain biasanya terdiri dari beberapa bagian, termasuk dari nama domain utama dan ekstensi domain. Selanjutnya di bagian kedua ada cPanel. cPanel adalah platform manajemen web hosting yang populer. Ini memungkinkan
pengguna untuk mengolah akun hosting mereka dan mengatur berbagai aspek situs web mereka, seperti mengupload file, mengelola web, membuat database, dan mengelola email. cPanel juga menyediakan antarmuka grafis yang mudah digunakan dan mempermudah pengaturan pengolahan situs web kita. Nah, selanjutnya ada WordPress. WordPress sendiri adalah seperti yang telah disampaikan Kak Lia tadi. WordPress merupakan sistem manajemen konten yang sangat populer dan terbuka dan open source. Ini digunakan untuk membuat dan mengolah situs web dan blog. Kemudian yang keempat ada plugin. Nah, plugin adalah komponen tambahan yang dapat memperluas fungsionalitas WordPress. Ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan fitur-fitur baru. Nah, di bagian plugin ini yang akan kita gunakan adalah Elementor dan WooCommerce. Nah, Elementor sendiri ini itu se, sebagai tag builder untuk mengelola tata grafis atau dan hmm, ini mungkin pengguna dengan mudah membuat halaman dan desain situs web tanpa memerlukan programming yang mendalam. Elementor juga menyediakan antarmuka drag and drop yang intuitif dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan WooCommerce. WooCommerce ini adalah plugin yang memudahkan dalam membuat toko online pada website karena mencakup berbagai fitur seperti halnya e-commerce. Plugin ini sangat cocok untuk pemula yang baru memulai bisnis online maupun perusahaan yang sudah besar. Nah, yang kelima, ada tema. Tema adalah desain visual situs web menentukan bagaimana situs web nanti terlihat. Tema di WordPress dapat diunduh dan dipasang secara gratis dan dibeli dari toko tema. Kemudian yang nomor 6 ada widget. Widget adalah komponen kecil yang dapat ditempatkan di bagian luar situs web seperti sidebar, footer, dan header. Widget dapat berisi teks, gambar, tautan, dan dapat dipasangkan dikonfigurasi dengan mudah. Selanjutnya, ke ketujuh ada konten. Konten adalah informasi dan media yang ditampilkan di situs web, seperti halaman, postingan blog, gambar, dan video. Kemudian yang nomor 8 ada dashboard. Dashboard adalah antarmuka yang digunakan untuk mengolah situs web. Dashboard memungkinkan untuk menambah dan memodifikasi konten dan mengelola tema dan plugin. Mungkin itu adalah penjelasan sedikit dan WordPress secara teknis. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Kak Lia. Oke, Kak Bagus, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kita yang ketiga, yaitu Kak Haris Wahyudi. Kak Haris, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik teman-teman. Untuk sesi simulasi kali ini kita akan membuat sebuah toko online. Oke, mungkin kita akan berpindah ke Oke, baik teman-teman. Jadi untuk mendapatkan cPanel, salah satunya adalah dengan membelinya. Biasanya kita mendapatkan cPanel setelah membeli hosting. Setelah itu kita juga akan mendapat domain. Selanjutnya kita bisa login ke cPanel. Ini adalah tampilan dari cPanel sendiri. Oke, mungkin kita akan melakukan simulasi di ekstensi domain atau biasa kita sebut dengan subdomain. Ini adalah domain utamanya. Kemudian kita akan membuat eh, online shop dengan subdomain misalnya EasyShop dan domainnya adalah carafoto.com.
kita bisa create. Oke, setelah berhasil, kita akan melakukan instalasi WordPress menggunakan subdomain yang telah kita buat tadi. Kita pilih WordPress, dan kemudian kita bisa pilih install now. Kemudian kita bisa pilih HTTPS sebagai protokol, karena HTTPS sendiri itu lebih aman, lebih secure. Kemudian kita pilih domain yang telah kita buat tadi, egishop.caraseru.com. Kemudian kita bisa ganti egishop. Kemudian egishop.com. Kemudian kita bisa lakukan instalasi. Mungkin proses instalasi di sini membutuhkan waktu beberapa saat. Ini tergantung kepada skala server kita dan juga dari koneksi internet kita sendiri. Oke, teman-teman, di sini kita telah berhasil melakukan instalasi WordPress. Kita bisa langsung menuju ke websitenya. Oke, ini seperti yang telah dijelaskan oleh Bang Bagus tadi. Ini adalah dashboard admin dari WordPress itu sendiri. Kita bisa mengunjungi website yang telah kita buat tadi sebagai pengunjung. Kita bisa ketikkan, dan kemudian ini adalah tampilan awal dari websitenya. Kemudian kita akan melakukan instalasi tema Elementor dan WooCommerce. Kita bisa pilih Add New. Kemudian kita cari Elementor. Kita bisa lakukan instalasi install now di Elementor Website Builder. Sama seperti yang saya bilang tadi, ini juga membutuhkan waktu beberapa saat dan juga membutuhkan internet, jaringan internet. Setelah itu, plugin Elementor Website Builder ini telah berhasil diinstal. Kemudian kita bisa mencari plugin selanjutnya, yaitu WooCommerce. Kita akan melakukan install now. Dan prosesnya akan berjalan di latar belakang, teman-teman. Ya, teman-teman, yang telah dibahas oleh Mas Bagus tadi, kita bisa mencari plugin yang kita butuhkan nanti. Misalnya nih, ada contohnya itu untuk MailChimp. MailChimp ini digunakan untuk mengirim email kayak newsletter gitu kepada klien. Oke, proses instalasinya berhasil. Kemudian teman-teman, di sini kita juga membutuhkan plugin Elementor Pro, karena ketika kita menggunakan Elementor biasa,
kita memiliki banyak limitasi, teman-teman. Jadi kita bisa install now. Untuk teman-teman nanti yang mau minta Elementor Pro-nya bisa hubungi saya. Oke teman-teman, kita bisa kembali ke plugin yang telah di-install. Di sini kayak Arkisnya itu adalah plugin bawaan, adalah kayak Akisma, terus ada Hello Dolly itu adalah contoh dari eh, plugin bawaan dari WordPress. Kita bisa aktifkan Elementor. Oke, di sini kita melakukan instalasi untuk Elementor. Kita bisa skip dulu, teman-teman. Di sini adalah misalnya seperti nama website kita. Kita bisa skip. Terus ada logo karena di sini tidak ada, kita skip dulu. Kemudian kita skip. Ini kayak survei gitu. Kemudian kita akan diarahkan untuk membuat halaman pertama menggunakan Elementor. Tapi kita akan kembali dulu ke plugin yang telah kita install. Kemudian kita akan melakukan aktivasi pada WooCommerce. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Bagus, WooCommerce itu adalah engine atau sebuah sistem gitu yang untuk menghandle semua semua alur transaksi di dalam website kita, teman-teman. Di sini dia meminta store-nya gitu, ada alamat. Ya, dia bisa continue. Karena demo di sini kita membuat sebuah website toko online, fashion kita bisa tentang. Mungkin nanti teman-teman jika ingin mencobanya di di kategori yang lain, kalian bisa fokus di sini. Kemudian tipe produk itu adalah produk fisik. Selain itu ada bisa download, subscription, membership, tapi ini versi berbayar dari WooCommerce-nya. Kita hanya membuatnya untuk produk fisik. Kemudian di sini adalah bisnis saya itu berapa orang, berapa produk. Selain itu kita bisa continue juga. Oke, ini adalah kita bisa unchecklist supaya progres instalasi untuk WooCommerce nanti bisa lebih cepat, teman-teman. Kemudian adalah pilih tema, kita menggunakan tema yang lain lagi nanti. Jadi kita bisa continue with my active tema yang sekarang. Oke, dan proses instalasi plugin WooCommerce-nya sudah selesai, tapi di sini dia masih membutuhkan beberapa konfigurasi lagi, kayak tambah produk, setup payment. Mungkin kita bisa setup payment-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian di sini ada beberapa pilihan nih. Ada PayPal Payments, Cash on Delivery, atau Direct Bank Transfer. Untuk kali ini kita hanya ingin mengaktifkan untuk Cash on Delivery, jadi bisa di-enable. Oke, sudah berhasil.
Kemudian kita bisa kembali attach, kita bisa skip, dan skip. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke plugin. Mungkin kita bisa aktifkan yang Elementor Flow-nya. Oke, sudah aktif, berarti sekarang ini kita sudah menyelesaikan konfigurasi untuk plugin. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk tema. Kita bisa pilih Arrange, Theme, kita bisa Add New. Teman-teman di sini bisa mencari tema yang kalian inginkan. Misalnya untuk eh, contohnya jika kalian ingin membuat website untuk forum diskusi gitu, kalian bisa cari dengan keyword forum dan di sini kalian bisa pilih teman-teman. Karena di demo kali ini kita membuat website online shop, kita akan mencari e-commerce, online shop. Kita bisa pilih salah satu, tapi saya sudah menyediakan tema yang ingin saya gunakan, yaitu bernama Bosa. Yang ini teman-teman, kita bisa install Bosa from, kita bisa lakukan install. Ini ada yang menarik, mungkin nanti kalian bisa melakukan instalasi sendiri jika ingin dilakukan. Kemudian setelah berhasil diinstal, kita bisa klik aktif. Setelah berhasil kita aktifkan teman-teman, kita bisa kembali ke demo websitenya. Kita refresh. Ya, masih segini. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk temanya. Kita bisa klik menu Bosa Top Front Setup. Kemudian kita bisa pilih Get Started with Bosa Top Front. Di proses ini dia akan mengimpor sebuah demo. Dia akan mengimpor sebuah demo seperti demo produk dan demo postingan artikel. Di sini dia juga akan menginstal beberapa plugin yang dibutuhkan, Jadi mungkin membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama. Kita kembali ke demonya dulu. Di sini sudah ada seperti checkout. Ini checkout my account sampel dan shop ini adalah sebuah halaman yang di-generate oleh WooCommerce. Jadi pekerjaan programmer itu jauh lebih mudah jika menggunakan WordPress teman-teman. Kita kembali. Oke,
Proses untuk import demonya telah berhasil kita lakukan, teman-teman. Kemudian kita akan melakukan import tema. Kita bisa pilih import. Yes, import demo. Dan kemudian dia akan membutuhkan sedikit waktu lagi. Kita kembali ke website demonya, apakah sudah ada perubahan. Masih kosong, mungkin sedang ada proses import demonya lagi. Kita tunggu beberapa saat lagi, teman-teman. Di sini juga ada contoh beberapa demo yang bisa kita gunakan. Tapi ini adalah versi premium. Oke, instalasinya telah berhasil. Kita kembali ke preview website-nya dan kita refresh. Dan boom, semuanya sudah di-handle oleh tema itu. Dia juga mengimport beberapa demo dari artikel. Kita akan melakukan demo untuk sebagai customer nih ingin membeli barang. Jadi demonya itu menambahkan sebuah produk headset seharga 85 perak. Kita akan coba membelinya. Berhasil. Kita lihat di sini 125 perak. Kita bisa lakukan filter. Kemudian di cart ini dia menunjukkan produk apa aja yang telah kita gunakan. Kita bisa lakukan proses ke checkout. Kita bisa inisinya dulu, misalnya cek test. Jadi Indonesia, di Medan, Sumatera Utara. Kita pilih place order atau selesaikan pembelanjaan. Karena tadi metode pembayarannya adalah cash on delivery, jadi tidak ada pilihan untuk payment method. Defaultnya, jadi user akan menggunakan cash on delivery sebagai payment default. Di sini dia akan menampilkan detail dari order number, tanggal, totalnya, sama payment method, teman-teman. Kemudian setelah itu, di sisi adminnya ini kita bisa ke WooCommerce dan order. Nah, ini adalah pesanan yang telah kita coba tadi. Ini ada seperti statusnya, kita bisa ganti. Mungkin jika teman-teman ini melakukan yang lebih customize lagi atau advance, teman-teman bisa mencoba untuk menginstal payment gateway yang lebih bagus seperti Mitrans. Itu adalah payment gateway pihak ketiga. Teman-teman bisa menggunakan metode pembayaran seperti QRIS atau bank transfer yang dilakukan secara otomatis.
Karena untuk demonya ini kita hanya melakukan sampai di sini, jadi kita bisa mungkin coba ngupdate-nya jadi complete. Hardware complete. Kemudian kita akan coba membuat sebuah produk baru yang akan ditampilkan di sini. Kita bisa kembali ke dashboard admin, kita buat produk dan add new. Misalnya itu adalah keyboard gaming. Keyboard sangat bagus dan harganya itu mungkin 500.000 dan regular dan top price ini berarti diskon 400.000. Kemudian kita akan coba membuat gambar produk image dan kita cari gambarnya. Oke, ini dia. Kita search produk image dan kita bisa publish. Setelah terpublish, kita bisa kembali ke sisi search, kita refresh, dan ini adalah keyboardnya tadi. Jadi membuat website dengan menggunakan WordPress bisa sangat menghemat budget dan waktu juga teman-teman. Banyak yang telah dihandle, jadi sangat-sangat menghemat waktu dan juga budget teman-teman. Mungkin demonya cukup sampai sini dulu. Saya kembalikan ke Pak Lia. Oke, Kak Aris, terima kasih Kak Aris atas penjelasan dari simulasinya tadi ya. Cukup panjang dan untuk yang baru mungkin agak membingungkan ya. Makanya sekarang ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, pada saat Kak Aris tadi menyampaikan materinya, itu udah ada beberapa yang menanyakan lewat kolom chat. Yang pertama dari Kak Ion ya. Kak Ion di sini dia bilang, aku cuma bingung cara koneksi pixel Facebook ke WordPress. Mungkin Kak Haris bisa jawab yang untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Ion ini. Halo Kak Ian, bisa dijelaskan konteksnya nggak nih? Pixel Facebook itu apa? WordPress saya mungkin maksudnya WordPress kali ya, Kak Haris ya. Atau Pixel Facebook mungkin itu Kak apa? Ion bisa jelasin Kita cari jelasin dulu lagi ya. Pixel Facebook. Mungkin konteksnya di sini itu adalah dia ingin mengintegrasikan JavaScript atau apa ini ke dalam WordPress. Jadi biasanya script ini tuh untuk verifikasi atau ID untuk Facebook ini tahu nih website ini punya kita.
Kak Ian mungkin bisa menggunakan plugin seperti custom JavaScript, dan kemudian Kak Ian bisa insert kodenya tuh ke dalam situ tuh. Karena saya lihat tadi itu seperti JavaScript ya. Kita bisa cari JavaScript custom di plugin. Simple custom CSS dan JavaScript. Oke, jadi itu di sini kita bisa add JavaScript. Kalian tuh bisa tuh paste kodenya ke sini tuh. Jadi nanti setelah diimplementasikan ke sini, biasanya sih langsung terupdate gitu. Mungkin sebagai contoh nih, kita bisa tampilkan alert, dan kemudian kita paste, publish, kemudian kita refresh. Ini dia. Jadi seperti itu sih Kak Ian untuk insert JavaScript ke dalam WordPress. Nah, mungkin itu ya Kak Ian ya. Kak Ion. Kak Ion. Mungkin kalau kurang jelas nanti bisa bertanya Iya. lagi gitu maksud saya. Iya, bisa. Karena saya juga kurang nangkep ya apa yang ditanyakan oleh Kak Ion nih. Ya. Nah, selanjutnya ini ada Kak Narti. Yang kakak buat itu kan website toko online. Kalau pembuatan website blog, apakah langkah-langkahnya sama, Kak? Oke, dari Kak Narti ini kalau untuk website blog itu lebih sederhana. Kita cuma membutuhkan temanya aja sih. Kita nggak butuh Elementor atau WooCommerce-nya. Itu aja sih. Pembuatannya langkah-langkahnya sama. Jadi kita bisa cari temanya, kemudian kita install, dan langsung kita tulis artikelnya di situ. Kalau untuk kekurangan WordPress itu sendiri, mungkin dia agak berat di sisi server karena membutuhkan beberapa plugin tambahan tadi. Jadi itu aja sih. Kalau untuk kelebihannya mungkin lebih SEO friendly yang sudah dibilang oleh Kak Siti tadi. Jadi nanti kan di situ tuh ada plugin. Ada biasanya tuh yang namanya Yoast SEO. Itu untuk memperbagus lah SEO-nya. Kemudian kemudian ya satu kayak untuk membuat website menggunakan WordPress itu. Sat-sat ya, Kak Haris ya. Iya Kak. Oke, mungkin akan saya tambahan sedikit ya untuk pertanyaan arti yang tadi sudah dijawab karena Kak Haris yang mengenai kekurangan dan kelebihan. Oh, udah ada kelihatan lagi guys. Nah, untuk mungkin saya akan tambahkan di bagian kekurangannya aja sih. Dari segi keamanan juga nih. Jadi untuk keamanan bagi WordPress ini kita tuh harus sering-sering memperbaharui plugin dan temanya juga agar tidak jadi sasaran empuk untuk hacker seperti itu. Mungkin itu aja ya. Karena Iya mengingat sudah benar. ada peringatan lagi dari
Zoom-nya. Jadi kita langsung ke acara selanjutnya aja, yaitu saya minta untuk semua teman-teman yang hadir mungkin boleh on cam agar kita bisa dokumentasi ya. Mungkin bisa di-posting Kak untuk share screen. Oke, teman-teman bisa on cam ya. Oke, nggak apa-apa deh. Yang lain mungkin masih malu ya. Jadi kita yang ada aja. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan untuk menghadiri mini webinar kami. Ada sedikit pantun ya dari saya, yaitu bunga melati di pekarangan tumbuh cepat, segar besar. Kami masih banyak kekurangan, maklum kami masih belajar. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.